Baik, Coach Ridwan, alhamdulillah nih luar biasa. Udah 3 segmen yang kita diskusi dan tidak terasa nih tinggal 1 segmen lagi. Siap. Alhamdulillah sahabat MGTV, terima kasih sudah bersama kami dengan Gatot Kuntakumara dan Coach Ridwan di Beranda Inspirasi. Coach, kalau haus silahkan loh. Ini asli loh, Coach. Ini asli. Baik, Coach, kita lanjutkan ya diskusinya ya. Nggak apa-apa ya ini ya. Baik. Selama 17 tahun nih Coach untuk mengawali sebuah usaha, mengelola sebuah usaha sampai sekarang 2020 dengan berbagai lini usaha. Apa impian yang terbesar yang ingin Coach capai dalam masa depan Coach Ridwan dengan keluarga? Figur dalam hidup saya itu adalah Rasulullah. Jadi yang saya bayangkan adalah saya pengen mengenal Rasulullah. Masya Allah. Jadi impian terbesar yang menjadi cita-cita dalam membangun perusahaan itu adalah salah satunya ingin berkontribusi membangun sebuah peradaban yang baik. Betul. Saya menyebutnya peradaban sukses dan berkah gitu. Peradaban sukses dan berkah. Kenapa dipilih sukses dan berkah ini menjadi sebuah nama community juga, komunitasnya, kemudian itu menjadi passion yang itu ditularkan kepada yang lainnya, Coach? Betul. Karena saya pribadi dalam perjalanan kehidupan saya menemukan begitu banyak perjalanan saya dulu mungkin hanya berpikir tentang sukses. Banyak orang di luar sana itu hanya berpikir tentang dunia, cari uang, apalagi dalam konteksnya bisnis. Maka bisnis itu identiknya adalah dengan materi gitu. Nah, ketika kita kejar materi itu ternyata nggak ada cukupnya. Maka uang aja nggak cukup gitu. Maka ada yang kedua, poin kedua itu adalah keberkahan. Keberkahan. Nah, keberkahan ini menjadi satu kunci gitu. Jadi tapi kalau kita hanya berpikir oh saya ibadah aja deh, saya nggak perlu ngurusin tentang dunia, maka sektor ekonomi ini kalau nggak kita pegang, maka juga akan dipegang sama orang-orang yang tidak baik gitu. Betul. Nah, maka saya melihat Rasulullah dulu 13 tahun pertama di Mekah, itu yang dibangun itu adalah akhlak, adab, dan seterusnya. Tapi setelah ke Madinah, maka yang dibangun berikutnya adalah kekuatan ekonomi. Nah, setelah kekuatan ekonomi sudah begitu kuat, akhirnya baru pulang lagi ke Mekah, penaklukan dan seterusnya adalah masuk ke ranah politik atau ranah kekuasaan dan seterusnya, pengembangan dakwahnya yang lebih besar lagi gitu. Nah, maka tahapan inilah yang mungkin saya berpikir bahwa kalau kita ingin menjadi benar-benar meneladani Rasulullah, maka yang pertama setelah kita benerin dulu diri kita gitu, adab, akhlak kita udah bagus, yang kedua bisnis. Nah, dan bisnis bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya ekonomi, tapi bagaimana yang selain kita sukses, tapi kita juga berkah dalam memprosesnya itu, memperoleh hasilnya gitu. Nah, inilah mungkin yang menjadi cita-cita besarnya, bagaimana spirit bahwa teman-teman yang berbisnis itu tidak hanya berpikir tentang uang, tidak hanya berpikir tentang dunia, tapi bagaimana teman-teman itu berbisnis itu menjadikan bisnis wasilah agar tetap sukses dan juga berkah. Kenapa? Karena yang saya pahami, mandatori kita di dunia ini ada 2 hal. Azriat di mana mengajarkan bahwa Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah. Nah, yang kedua, tapi di Al-Baqarah 30 kita disebutkan bahwa kita untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Jadi mengelola alam semesta ini, mengelola bumi ini. Maka kalau kita hanya berpikir hanya ibadah saja, maka mungkin satunya ini kita tidak bisa kita optimalkan. Itu apa? Kalau kita lihat sekarang bumi ini hutan di mana-mana sudah gundul. Hari ini saya dapat kabar beberapa teman-teman kebanjiran dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi perannya pengusaha. Karena pengusaha mungkin tidak berpikir tentang menjadi khalifahnya di muka bumi, asal tebang pohon, asal buat ini, asal mengejar keuntungan. Nah, saya pengen bagaimana berkontribusi agar pengusaha-pengusaha ini berpikir bukan hanya sekedar untung, tapi berpikir jangka panjang sekali. Bagaimana menjadi bisnis itu menjadi satu yang berkah, menjadi satu kendaraan untuk semakin dekat dengan Allah. Saya kira mungkin itu. Masya Allah, alhamdulillah nih penting nih sahabat MGTV, sukses dan berkah. Kenapa? Karena memang ini riset ya, saya dibaca juga di media massa, kalau misalnya suatu negara itu ingin maju begitu ya, ternyata minimal dari jumlah penduduknya itu minimal ada 10% yang berbisnis, yang terjun di dunia usaha. Singapura, Amerika itu kurang lebih 6-8% gitu ya. Kemudian Malaysia 4 sekian %. Indonesia nih sahabat MGTV, ini PR buat kita bersama, terutama buat umat Islam nih, karena paling besar jumlah penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Kita itu hanya sekitar 1,6%, bahkan kurang dari itu begitu. Dari jumlah kurang lebih 265 juta penduduk Indonesia. Jadi mungkin sekarang kita jangan ngajak orang lain, kita aja ya Coach ya, untuk memulai bagaimana agar kita tidak menjadi beban masyarakat, kita tidak bisa menjadi beban keluarga begitu ya, tapi kita mendidik diri kita agar kita bisa mencontoh Rasulullah. Karena sunnah yang sekarang yang hampir umat Islam kurang terperhatikan adalah masalah dunia usaha. Rasulullah adalah pebisnis ulung ya Coach ya, yang luar biasa begitu ya, sampai beliau menjadi orang yang sangat kaya luar biasa, tapi saat beliau terjun dakwah, semua ekonominya, kekayaannya beliau wakafkan untuk berdakwah begitu.
Coach. Nah, ini semakin menarik nih, Coach, terkait dengan bagaimana Coach mengelola usaha. Namun saya balik lagi nih, flash ke yang 2016 ya, 2008 ya, saat bangkrut ya. Itu orang tua statementnya seperti itu. Tapi keluarga dekat Coach, suami, istri, anak-anak, bagaimana pandangannya sehingga membuat Coach tahan menjalani selama setahun sehingga bisa recovery? Ya, itu masa memang yang paling luar biasa berat banget ya. Jadi tentu pasti kondisinya luar biasa. Cuman saya diajarkan sejak kecil kalau pulang itu hanya bawalah kabar yang baik gitu. Oh, jadi kalau pulang ke rumah juga jangan berkeluh kesah dengan keluarga, dengan istri. Ya kalau sama istri pasti cerita ya. Artinya saya cerita semua yang terjadi. Cuman ke mertua, ke keluarga itu saya usahakan semaksimal mungkin untuk tidak tahu kondisi saya. Tapi ke istri pasti gitu. Kita sharing prosesnya gitu. Nah, cuman memang betul satu momentum ketika saya jatuh itu memang ada satu statement dari ayah saya yang menyampaikan dari bapak itu bilang, ya mungkin ada yang tidak berkah dalam bisnismu. Masya Allah. Jadi dari situ memang betul waktu itu saya sudah ya artinya ketika bisnis berjalan seringkali mungkin kita ada hal yang ya entah itu utang piutang, ada riba di sana, ada mungkin syirik kita mungkin kayak tadi saya bilang ada sombong atau apa sedikit di hati. Nah, ketika Allah ambil itu semua sudah kita ikhlaskan. Nah, proses hampir setahun itu memang recovery mengkondisikan keluarga ya. Tapi ketika sama, jadi memang kalau kita mau bangkit itu antara suami istri itu harus satu frekuensi. Satu frekuensi. Nggak bisa nggak gitu. Jadi, kenapa satu frekuensi nih, Coach? Suami istri itu membangun usaha harus sama-sama. Kita menyepakati, menyetujui bahwa yuk ini usaha kita bersama nih, gitu. Karena saya meyakini ketika saya hijrah dan terus akhirnya sekarang saya belajar, ternyata ada dua filosofi mendasar yang sangat ini menjadi fundamental. Ada uang dan ada rizki. Ada uang dan ada rezeki. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Mayoritas pengusaha itu ketika berbisnis yang dikejar adalah uang. Betul. Padahal kalau kita mau tanya, sebenarnya yang kita cari itu uang atau rizki kita. Dan akhirnya waktu itu ketika saya hijrah itu salah satu yang membuat perbedaan signifikan adalah saya ngerubah. Yang tadinya yang dikejar itu adalah uang, saya rubah menjadi yang dikejar itu adalah rizki. Gitu. Dan keyakinan saya tentang rizki, bahwa rizki antara suami istri itu digabungkan. Betul. Ketika kita sudah berumah tangga. Gitu. Nah, karena sudah digabungkan, kalau seandainya salah satu pasangan kita tidak ridho, ya bisa jadi usaha kita nggak akan berkah, usaha kita nggak akan lancar gitu. Betul. Maka ini harus satu frekuensi gitu. Jadi ketika misalnya bisa jadi ini saya menikah dengan istri, karena digabungkan, mungkin dari total pendapatan yang saya miliki, rezeki saya cuma 10%, yang 90% adalah rezekinya istri. Walaupun mungkin dia tidak terjun di usaha secara langsung, tapi doa-doanya, tahajudnya, dan ini semuanya itu mungkin menjadi rezeki yang Allah berikan. Karena setiap orang sudah punya takaran rezekinya masing-masing. Nah, mungkin dilewatkan dari usaha suami. Tapi ketika istri nggak ridho, ya selesai juga kan. Nih, sahabat MKTV penting nih. Jadi kalau misalnya nanti sahabat MKTV mau nih buka usaha, penting tuh minta izin ke suami, setuju, begitu ya istri juga harus setuju. Kenapa kalau enggak kita kerja dua kali ya, Coach ya? Kita udah ngelola usaha, merintis usaha, tapi hampir tiap hari mungkin kita meyakinkan ke istri, meyakinkan suami, begitu ya. Di samping memang keyakinan bahwa Allah itu memberikan rezeki itu tidak hanya ke kita, tapi juga ke pasangan kita dan anak-anak juga. Alhamdulillah. Coach, ini segmen terakhir saat Coach waktu itu bangkit begitu ya, kemudian kan pasti ya tadi ada niat, ada ilmu, ada guru. Waktu itu apa yang dilakukan? Nah, nyambung dari tadi, guru saya menyampaikan adalah bahwa tidak perlu khawatir tentang yang namanya rizki. Nggak perlu khawatir tentang namanya rezeki. Ya, karena rizki itu sudah menjadi perjanjian kita dengan Allah dan sudah Allah takdirkan. Tidak akan mati satu makhluk itu sebelum Allah tuntaskan semua rizkinya. Tapi khawatirlah dengan sesuatu yang belum Allah jamin. Jadi kalau rizki sudah Allah jamin, ada sesuatu yang belum Allah jamin. Itu apa? Ketika kita pulang nanti di akhirat, apa kita surga atau neraka, itu tidak ada jaminannya. Betul. Maka guru saya waktu itu menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir dengan rizki, dan kalau kita yakin ketauhidan kita bulat kepada Allah, maka rizki itu harusnya tidak dicari. Masya Allah. Ya. Kalau kita masih mencari rizki, berarti logikanya kita belum yakin bahwa rizki itu sudah Allah berikan, karena kita masih nyari gitu. Contoh misalnya ada si Fulan bilang saya mau cari jodoh, berarti dia belum punya jodoh. Belum jadi jodoh. Tapi kalau saya mau menjemput
istri, maka dia sudah punya Udah istri. istri. Nah, maka sama rizki pun dijemput. Nah, saat itu ketika saya hijrah, salah satunya yang saya rubah adalah dari yang dulu mindsetnya harus cari uang, cari rizki dan seterusnya, saya rubah menjadi bagaimana ikhtiar itu adalah menjemput rizki. Masya Allah. Nah, apa yang saya lakukan? Guru saya menyampaikan, kalau kita ingin Allah bantu, rizki itu didatangkan, maka bantulah orang lain. Nah, jadi setelah ketauhidan tadi di At-Talaq itu disampaikan bahwa kalau kita ingin benar-benar bagaimana Allah membantu kita, yang pertama kalau mau dikasih jalan keluar, bertakwalah. Memayyatakilah. Kalau kita bertakwa, insya Allah Allah kasih jalan keluar dan Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya lurusin lagi ya akidah yang tadi sempat geser gitu. Artinya berpikir bahwa semua itu hasil dari kerja kita sendiri. Akhirnya mungkin berpikir jadi wah ini yang harus dicari bukan uang tapi rezeki. Nah, guru saya menyampaikan berbuat kebaikan, bantu orang gitu. Jadi akhirnya waktu itu apa yang saya lakukan? Saya waktu itu ngaji satu surat dan surat ini Masya Allah menjadi inspirasi buat saya. Itu di Al-Balad gitu ya. Al-Balad. Surat ke-90 gitu ya. Di situ diceritakan gitu bahwa kadang kita ngerasa rugi, harta benda semuanya sudah habis, tapi ternyata apa? Bahwa Allah itu sebenarnya kasih dua jalan. Jalan yang mendaki lagi sukar dan jalan pintas mungkin salah satunya ya. Tapi seringkali kita tidak memilih jalan mendaki lagi sukar. Dan di situ ada tiga hal. Yang pertama yang disebutkan adalah berilah makan di hari kelaparan. Yang kedua adalah melepaskan budak dari perbudakan, dan yang ketiga itu saling mengingatkan untuk bersabar dan berkasih sayang. Masya Allah. Dan ketika saya hijrah, saya tidak berpikir untuk benerin bisnis dulu. Saya benerin diri saya dan saya lakukan tiga hal ini. Jadi apa yang saya lakukan? Ya sudah berbuat kebaikan, ngasih makan orang setiap hari Jumat gitu ya. Masya Walaupun Allah. dalam kondisi bangkrut, nggak punya uang sama sekali. Tapi waktu itu saya ingat saya ajak istri saya sama anak saya itu bawa nasi bungkus kotak malam-malam dimasak sendiri jam 4 pagi saya keliling ke dekatnya Masjid Jami kalau di Malang itu. Yeah. Di situ saya ngelihat ada tukang beca. Di situ saya ngelihat ada gelandangan orang nggak punya rumah, dan itu ketika kita ngasih itu kami pulang itu ngerasa orang kaya kan. Masya Walaupun saya waktu itu Allah. lagi bangkrut gitu. Kenapa? Ternyata masih banyak orang lain yang bahkan tempat tinggal nggak punya, makan pun susah. Dan di saat itulah akhirnya keyakinan mulai tumbuh ya, dan ternyata Masya Allah Allah bukakan jalan-jalan dari tempat lain yang begitu luar biasa. Luar biasa nih ya. Pengalaman Coach Ridwan ini luar biasa. Nggak terasa ya, ini kita bisa bisnis loh. Tapi seolah kita mendengar Ustadz ya. Tapi Coach Ridwan ini memang luar biasa, Alhamdulillah. Coach, segera ini 1 jam memang kurang ya kalau diskusinya ya. Tapi sebelum itu kita tutup, Coach. Ada statement 1 menit mungkin Coach buat ke sahabat MKTV? Ya, sahabat MKTV sekalian, ketika kita ingin berbisnis, yang pertama luruskan niat kita hanya mencari ridha Allah. Karena selain mencari ridha Allah, maka semua yang kita lakukan itu hanya akan sia-sia saja. Dan yang kedua, ketika kita berbisnis, maka jadikanlah bahwa bisnis itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masalah modal, masalah yang lainnya itu bukan satu yang sangat sulit gitu ya. Itu bisa diusahakan, itu bisa diupayakan. Kalau kita tadi punya 4 hal, ini 4 hal ini yang mungkin menjadi pesan saya. Yang pertama, niat diluruskan, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, milikilah ilmu. Ya, tanpa ilmu kita akan nabrak-nabrak. Dan yang ketiga, sebaik-baik ilmu adalah datang dari seorang guru. Karena kalau kita punya ilmu tanpa guru, maka bisa jadi kita salah dalam praktek dan tidak ada yang mengingatkan. Nah, setelah itu, yang terakhir, kalau kita sudah tadi meluruskan niatnya, kita sudah belajar ilmunya, kita sudah punya guru, maka yang terakhir, bermanfaatlah buat orang banyak. Jadi jadikan hasil dari bisnis tadi, bukan hanya untuk diri kita, tapi jadikan itu amal jariah. Karena sebaik-baiknya mereka yang beruntung adalah ketika berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti amal ibadahnya. Dari mana? Ya pasti dari sesuatu yang terus mengalir menjadi amal jariah. Jadikanlah bisnis itu wasilah untuk kita bisa memiliki amal soleh dan juga amal jariah sebanyak-banyaknya. Itu mungkin dari saya. Masya Allah, Coach Ridwan Abari, terima kasih nih Sama-sama. sudah diskusi, sudah sharingnya. Alhamdulillah. Semoga senantiasa sukses, berkah ya Coach dengan Amin, amin, komunitasnya. amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Sahabat MKTV, alhamdulillahirrahmanirrahim, 1 jam sudah bersama saya Gatot Kutakumara dan Coach Ridwan di Berani Inspirasi. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih sudah stay tune di Berani Inspirasi selama 1 jam ini. Kami yang bertugas undur diri dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.